Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan share ke kalian review tentang iOS 18.3 yang udah gue install di iPhone 13 gue teman-temannya. Jadi untuk di iPhone 13 ini udah running iOS 18.3 dari kemarin dan udah gue pakai. Jadi di sini akan gue share beberapa hal baru dan juga dari sisi performa serta pemakaiannya itu untuk iOS 18.3 itu bagus atau enggak sih, terutama untuk di iPhone 13 gue teman-temannya. Nah, jadi untuk informasi kalian yang lagi ngerekam ini adalah iPhone 12, dimana untuk iPhone 12 itu udah gue install iOS 18.3 dan ternyata sinyalnya keblokir teman-temannya. Baik itu sinyal fisik XL gue dan juga eSIM gue yang smartphone itu juga keblokir dua-duanya. Nah, kebetulan kalau untuk di iPhone 13 gue ini dia tidak ada yang namanya pemblokiran sama sekali karena ini resmi untuk iPhone 13 gue, sedangkan untuk iPhone 12 yang lagi ngerekam ini itu memang dia X-Inter teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita cek di bagian general dan juga about, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk iOS versinya itu iOS 18.3 dengan kode number 22 Delta 63 teman-teman ya. Di sini dituliskan kalau update ini memberikan improvement to visual intelligence along with other enhancements, bug fix and security updates for your iPhone teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau untuk iOS 18.3 ini memang dia lebih berfokus kepada Apple Intelligence yang dimaksimalkan untuk penggunaannya, terutama untuk iPhone yang udah support AI teman-teman ya. Nah, jadi kebetulan kalau untuk iPhone 13 gue ini kan nggak support AI, jadi nggak banyak hal yang bisa gue share ke kalian nih teman-temannya untuk dari update iOS 18.3 terbaru ini guys. Oke, hal pertama yang ingin gue ajak kalian lihat adalah dari sisi baterai health dan juga charging. Di sini gue akan melihat BH dari iPhone 13 gue ini turun atau tidak, karena untuk BH terakhir di iPhone 13 gue ini adalah di angka 89%. Kemudian kita cek bareng-bareng di sini untuk baterai health-nya juga masih sama di angka 89%, tidak ada yang namanya pengurangan baterai health teman-teman. Nah, jadi kalau untuk baterai health aman. Kemudian kalau untuk dari sisi sinyal di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk kartu Telkomsel gue aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Udah gue cobain kartu XL dari iPhone 12 gue juga aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Jadi gue bisa pastikan kalau untuk iPhone resmi itu memang tidak ada yang namanya pemblokiran sinyal. Dan kalau kalian tanya ke gue, kalau misalkan iPhone X-Inter di update iOS itu bisa bikin sinyal keblokir atau enggak, sebenarnya gue nggak mau mengakui, tapi kebetulan aja iPhone 12 mini gue random kena blokir juga sinyalnya. Jadi gue rencananya mau registrasi email di Bea Cukai aja untuk iPhone 12 mini yang lagi ngerekam ini teman-temannya. Nah, kemudian di sini gue akan masuk ke bagian iPhone storage. Gue pengen ngeliat untuk dari iOS dan juga sistem datanya seberapa besar sih teman-temannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iOS-nya di angka 11,38 GB dan juga untuk sistem datanya di angka 14,27 GB yang menurut gue secara pribadi ini lebih besar dibandingkan dengan iOS 18.2.1 teman-temannya. Nah, sekilas yang gue notice dari 18.3 ini adalah satu, dia punya wallpaper baru teman-teman yaitu Black Unity. Di sini gue langsung tunjukin aja ke kalian langsung, ini udah gue pakai. Nah, ini Black Unity, kalau kalian mau pakai kalian bisa coba di bagian setting, kemudian kalian ke bagian wallpaper. Di sini kalian bisa lihat sini kalau misalkan kalian add new wallpaper, di sini ada yang bagiannya Unity Rhythm. Jadi kalian tinggal pilih aja yang ini teman-temannya, dan ini udah gue pakai. So far menurut gue ya oke-oke aja sih, karena dia ada seperti animasinya yang ya seperti yang sebelum-sebelumnya teman-temannya. Untuk dari wallpaper keren, tapi nothing spesial, biasa aja menurut gue secara pribadi guys ya. Kemudian di sini yang ingin gue simak adalah dari sisi baterai guys ya. Kalau untuk dari sisi baterai menurut gue secara pribadi ini the best, karena menurut gue 18.2 dan 18.21 itu ampas banget ya teman-temannya. Di sini kalau untuk dari sisi baterai untuk pemakaian gua hari itu hampir di angka 7 jam 48 menitan teman-temannya. Nah, terakhir gua ngecas tadi hampir jam 9 di angka 99%, sekarang baterainya sudah di angka 39% alias sudah mau ngecas nih teman-temannya. Nah, pemakaian gua hari ini berkisar di WhatsApp, Instagram dan juga nonton YouTube sesekali atau buka Safari doang teman-temannya. Kebetulan hari ini gue suka main trade-nya, jadi gue lagi aktif juga di trade. Karena udah liburan 2 minggu, jadi sekarang YouTube, Thread dan juga Instagram mulai gue aktifin lagi guys ya. Nah, kalau untuk dari performa sehari-hari gue bisa bilang untuk 18.3 ini enak banget teman-temannya. Bugs yang terjadi sebelumnya yaitu misalkan song playback di Reels ataupun Instagram yang mengikuti pas kita buka feed yang lain, sekarang udah nggak ada lagi teman-temannya. Ini audionya seperti ini, kemudian berubah. Oke.
fine, gak ada masalah sama sekali. Karena untuk di iOS sebelumnya itu suaranya ngikut, jadi dia kadang-kadang bercampur, ada dua suara yang bikin gue bingung sendiri temen-temennya. Nah kemudian kalau untuk dari sisi sosial media gue sehari-hari, ini enak banget loh. Gue ngerasa 18.3 ini memang optimalisasi dari performanya tuh manis banget, gue suka banget temen-temennya. Dan juga kalau untuk 18.3 ini dia tuh size di iPhone 13 gue tuh di angka 800-an mega. Dan kalau misalkan kalian bisa lebih kecil atau lebih besar itu random dan adalah hal yang normal. Jadi kalian jangan kaget ya kalau misalkan kalian lebih besar atau lebih kecil daripada size gua teman-temannya. Nah, diajakin untuk main sosial media seperti ini tuh enak-enak aja, enak banget malah menurut gua secara pribadi, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, kalau untuk dari baterai gue bisa acungi jempol 18.3 untuk sekarang yang terbaik ya dibandingkan dengan iOS 18.21 sebelumnya ataupun di 18.2 guys ya. Nah, kalau untuk dari suhu panas yang gue rasakan di sini adem aja, tapi pas buka Safari sering browsing di Safari itu bikin panas sedikit ya. Ini yang gue notice dari 18.3 guys ya. Tapi so far untuk performa kamera ini enak-enak aja, nggak ada permasalahan sama sekali. Dan untuk transisi kamera 0,5 ke 1 juga aman-aman aja, seperti yang bisa kalian lihat seperti ini, dan juga tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian untuk di iPhone 12 mini gua untuk 18.3 itu transisi kamera video dari 0,5 ke 1 membaik ya dibandingkan dengan iOS 18.2.1 yang sebelumnya kelihatan patah-patah teman-teman. Nah, hal baru lainnya yang disematkan oleh Apple itu adalah dari sisi kalkulator. Jadi kalau misalkan kalian 2 kali 2 dia ada multiple perkalian teman-teman, sama dengan 4. Kalian pencet sama dengan lagi, ini dia akan mengalihkan 2 terus seperti ini teman-teman ya. Ini adalah hal yang normal di kalkulator profesional dan sekarang dimunculkan di Apple. Menurut gue keren, tapi gue nggak tahu ada fungsinya atau enggak, karena buat gue secara pribadi ini tidak ada fungsi sama sekali, biasa aja sih teman-teman. Cuman ya seenggaknya ada hal baru yang disematkan oleh Apple di bagian apps kalkulator ini teman-teman. Nah, selanjutnya hal-hal baru yang ada di 18.3 ini berputar di Apple Intelligence teman-teman, di mana ada beberapa aplikasi berita yang disable ya untuk pemberitahuannya. Kemudian kalau untuk notifikasi di sini bisa diatur sendiri dari screen locknya seperti ini teman-teman. Nah, menurut gue secara pribadi 18.3 ini untuk sementara ini adalah iOS yang terbaik teman-teman dibandingkan dengan iOS sebelumnya, karena untuk dari sisi performa enak banget, dari sisi baterai ini awet banget guys ya. Gue bisa bilang untuk baterai ini lebih awet dibandingkan dengan iOS 18.21, mungkin sekitar 15-20 menit lebih awet. Ini dari pengalaman gue secara pribadi, karena memang belakangan ini iPhone 13 nih gue siksa habis-habisan untuk ngetes performa dari iOS 18.3. Jadi kalau kalian nanya ke gue 18.3 ini wajib diupdate atau enggak, menurut gue kalau kalian mengalami bugs yang banyak di iOS sebelumnya, kalian wajib update. Tapi kalau kalian tidak mengalami bugs dan iPhone kalian fine-fine aja, gue rasa kalian nggak update pun sementara nggak masalah sama sekali teman-temannya. Jadi so far untuk iPhone 13 gue di 18.3 ini berjalan dengan lancar. Yang menjadi kendala dari gue secara pribadi adalah di saat buka Safari itu memang dia panasnya mulai sedikit berasa teman-temannya. Tapi kalau nggak buka Safari, cuma buka Instagram dan lain-lain, itu lancar-lancar aja guys ya. Nah, itu aja yang bisa gue share ke kalian tentang review iOS 18.3 yang ada di iPhone 13 gue ini teman-teman. Saran gue secara pribadi, kalian install aja kalau misalkan iPhone kalian mengalami banyak bugs. Tapi kalau kalian nggak mengalami banyak bugs, iPhone kalian normal, nanti aja installnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.